Shalom. Puji Tuhan kalau di malam hari ini kita kembali dihantarkan untuk mengikuti bakti ibadah tengah minggu kita. Mari kita tetap setia untuk mengikuti ibadah kita. Kita masuk hadirat Tuhan, undang Tuhan Yesus hadir, melingkupi hati dan pikiran kita, agar kita masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan lewat ibadah kita di malam hari ini. Mari kita sembah Tuhan dengan lagu pujian, Ku Tetap Cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia.
sembahkan, oh, seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia. Untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baik ya Tuhan, kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau senantiasa selalu menjagai, Engkau senantiasa selalu melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan di malam hari ini kami dapat kembali mengikuti bakti ibadah kami. Tuhan Yesus Kristus, berkenan kiranya Engkau memperlayakan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami rindu ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan di malam hari ini itu dapat menjadi berkat, itu dapat menjadi kesaksian Tuhan bagi keseliling tetangga kami dan bagi keluarga kami. Seperti lagu pujian kami ya Tuhan Yesus Kristus, sungguh terlalu banyak ya Tuhan Yesus Kristus yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tidak akan mungkin kami dapat membalas setiap kasih-Mu, tidak akan mungkin kami dapat membalas setiap, oh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Selain kami datang untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau meletakkan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkenan kiranya Engkau menjamah kami, memberikan kepada kami hati yang baik, hati yang lembut. Sehingga ya Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah kami. Kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami mau memuji nama-Mu. Bapa, pimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kiranya kuasa-Mu saja yang bekerja, kuasa-Mu saja yang bertakhta ya Tuhan, di atas pujian pengagungan yang akan kami naikkan kepadamu. Bapa yang baik, berkenan kiranya kasih-Mu ya Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami lewat ibadah yang kami lakukan saat ini, walaupun secara online, tapi kami percaya jika kami bersepakat untuk mengikutinya, Engkau hadir ya Tuhan, Kau mempersatukan kami lewat setiap pujian, lewat setiap ibadah yang akan kami agungkan, yang akan kami naikkan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami meletakkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu hadir dalam segenap kehidupan mereka, sehingga ya Bapa, bukan dengan kebiasaan dan kebiasaan mereka melayani akan Engkau, tapi semuanya karena kasih karunia, semuanya karena anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Biarlah mereka meletakkan kehidupan mereka, meletakkan setiap pelayanan mereka hanya ke dalam tangan-Mu, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Pimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya ya Bapa, sebab kami rindu ya Tuhan, ibadah ini dapat menjadi ya Tuhan kesaksian, dapat menjadi terang bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, dan bagi siapapun yang Tuhan Yesus Kristus menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap doa kami, inilah setiap permohonan kami, yang kami mohonkan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada haleluya saudara? Haleluya. Sungguh terlalu banyak kasih yang Tuhan Yesus berikan, kebaikan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mencintai Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Dan biarlah kita tidak jemu-jemu untuk melayani Tuhan, tapi kita semakin giat melayani Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan Yesus Kristus boleh dipuji dan dimuliakan. Mari kita sambung pujian kita dengan lagu pujian, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Mau dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Mari saudara, jika kita mau dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita buka pikiran kita buka telinga kita, agar firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini dapat kita terima dengan baik. Mari kita angkat lagu pujian kita dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguh Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan kami percaya kalau Engkau ada ya Tuhan di dalam ibadah kami di malam hari ini. Kami merasakan jamahan-Mu, kami merasakan lawatan-Mu boleh ada ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, seperti lagu pujian yang kami naikkan kepadamu, biarlah di sepanjang kehidupan kami mau tetap mencintai akan Engkau sampai selama-lamanya. Bapa, bahkan kami rindu Engkau pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan kepadamu, biarlah Engkau menerima semuanya untuk menjadi ya Tuhan Yesus Kristus pujian dan pengagungan yang menyenangkan hati-Mu saja. Kalau saat ini Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, urapan-Mu hadir ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami. Agar jangan ada ya Tuhan daripada kami yang mengeraskan hati. Tapi lembutkan setiap hati kami ya Bapa, agar setiap firman yang akan disampaikan dapat kami terima dengan baik. Sehingga firman itu dapat mengubahkan kehidupan kami, agar kami hidup benar-benar seturut dengan kebenaran firman-Mu, ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Bapa, hamba-Mu sebentar yang akan Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Kami bermohon berkenan kiranya Engkau berikan kepada hamba-Mu kekuatan, dan Kau berikan kepada hamba-Mu hikmat marifat yang berasal daripada-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, Kau telah terlebih dahulu berbicara kepada hamba-Mu. Berkenan kiranya urapan-Mu hadir ke dalam kehidupan hamba-Mu. Sehingga Tuhan, setiap apa yang akan terucap, semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kau urapi hamba-Mu dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya. Kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam kehidupannya saat hamba-Mu ini mewartakan sabda kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami semua yang mendengar dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami semua sama-sama terberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Berkuasalah ya Tuhan,
Engkau di dalam kehidupan kami. Bertakhtalah ya Engkau Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah kami. Sehingga Tuhan Yesus Kristus setiap firman Tuhan yang akan ditaburkan, semuanya dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Terpujilah Tuhan, dan marilah kita sama-sama mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan, dan kiranya itu dapat menguatkan kita dan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, dan kita dilimpahkan segala berkat-berkat yang kita butuhkan, yaitu kuasa dari Tuhan, agar kita tetap, saudaraku yang kekasih, ada di dalam melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan melalui kehidupan kita merindukan semua orang yang melihat kepada kita, mereka boleh melihat ada keselamatan dalam hidup kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kita akan dengarkan pada malam hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya tahu firman ini sudah sering kita mendengar, tetapi malam hari ini kembali lagi dikumandangkan di tengah-tengah kita, supaya saudaraku yang kekasih, kita tidak menjadi lemah oleh keadaan atau situasi dunia sekarang ini. Bunyinya demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dan inilah perintahnya dari Tuhan Yesus kepada kita semua, yaitu firman Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perkataan ini saudaraku yang kekasih, kasihilah seorang akan yang lain. Di sana ada, saudaraku, bagi saya dan saudara, kewajiban yang harus kita punyai dan harus ada di dalam kehidupan kita sebagai umat pengikut Tuhan Yesus, agar kita, saudaraku yang kekasih, mendengarkan perintah Tuhan Yesus kepada kita yang mengatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Saudaraku yang kekasih, pikirkanlah perintah ini. Maka saudaraku, kita akan bermohon kepada Tuhan supaya ini benar-benar dapat kita laksanakan, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh kuasa Roh-Nya yang kudus yang Tuhan telah curahkan ke atas kehidupan pengikut-pengikutnya. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus, saudaraku, mengatakan kepada kita,
dalam kita mengikut Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, ayat yang mengatakan bahwa saya dan saudara akan mengalami, ya saudaraku yang kekasih, apa yang disebut suatu penderitaan, saudaraku. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan itu kepada saya dan saudara? Karena kita harus, saudaraku yang kekasih, berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang gelap, yang tidak mengenali Yesus, bahkan yang tidak pernah merasakan kasih Yesus. Walaupun sebenarnya, saudaraku, kalau kita renungkan, kasih itu bukan saja untuk pengikut Tuhan Yesus, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat menerima dan sudah menerima dan kemudian menikmati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita, saudara, saling mengasihi. Saudaraku yang kekasih, dikatakan tadi bahwa kita ini pilihan, saudaraku yang kekasih. Pilihan, dan di dalam hal itulah sebenarnya saya dan saudara merasa bangga, merasa berbahagia. Siapakah kita sebenarnya harus yang dipilih oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang kekasih, diutus agar kita pergi, saudaraku yang kekasih, untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap firman Tuhan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, diberikannya kepadamu. Pernahkah kita berdoa meminta kepada Bapa? Kita alaskan juga dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi tidak kita mendapatkan jawaban. Saudaraku, di dalam hal ini saya dan saudara tidak boleh menjadi putus asa, saudaraku. Mengatakan bahwa doa saya tidak didengar. Jangankan kita ucapkan, saudaraku, pada saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pertolongan, memohon kekuatan, memohon pemulihan, kesembuhan, memohon agar kita, saudaraku yang kekasih, memiliki iman yang teguh. Saudaraku yang kekasih, jangan kita menjadi tidak memohon lagi, tidak mengerti lagi bahwa kita adalah pilihan. Saudara, pilihan Tuhan Yesus kepada kita, saudaraku yang kekasih, yaitu pilihan yang sebenarnya sangat sukar untuk kita laksanakan. Kalau hanya kita sendiri dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, tak mungkin itu dapat kita laksanakan. Tetapi karena kita dipilih, saudaraku, dipilih berarti diperlengkapi, saudaraku. Diperlengkapi dengan senjata yang dapat, saudaraku, kita pergunakan agar di dalam setiap pekerjaan kita, agar di dalam setiap apa yang akan kita lakukan, agar kita berbuah, saudaraku.
Tuhan, saudaraku, pasti sudah mempersiapkan kita, sudah memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Di sini dikatakan, saudaraku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan. Saudaraku yang kasih, alangkah saudaraku berharganya kita di mata Tuhan. Sampai Dia, saudaraku, mengatakan di dalam firman ini kepadamu dan kepadaku, menetapkan kita supaya kita pergi, saudaraku yang kekasih, dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Setiap musim dan setiap musim ada buah yang kita hasilkan. Dan apabila Yesus datang dan melihat kepada kita sebagai suatu pohon atau tanaman dan berbuah seperti apa yang diharapkan, saudaraku yang kekasih, maka saudaraku yang kekasih, kita merasa istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus, tidak semudah itu, saudara-saudara. Tidak semudah itu kita berhasil. Karena ada di balik sana, saudaraku yang kekasih, satu oknum, saudaraku, yang tidak menyukai saya dan saudara menjadi pilihan yang ditetapkan, diteguhkan oleh Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghasilkan buah. Kita semua sudah mengerti hal itu. Disitulah saudaraku yang kekasih, kita katakan saja menjadi berjuang. Dan apabila saudara dan saya disuruh pergi, tentu saja saudara dan saya akan pergi. Dan kalau saudara dan saya pergi, saudaraku, tetap di dalam hati kita, pergi untuk menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Untuk kita membawa buah bagi kemuliaan-Nya. Saudara-saudara, sudah berkali-kali kita mendengar, saudaraku yang kasih, pemuritan. Apabila setiap kita jemaat ini, saudara-saudara, setiap orang, satu orang dapat memuridkan seorang. Tahukah saudara apa yang terjadi di surga? Beribu-ribu malaikat bersuka cita apabila kita, saudaraku yang kekasih, dapat memuridkan seseorang yang tadinya bukan murid, tetapi oleh, saudaraku, oleh tuntunan Roh Kudus, kita, saudaraku yang kekasih, dapat memuridkan orang tersebut. Saudara-saudara, sekali lagi, semuanya itu bukanlah hal yang gampang. Tetapi, saudaraku yang kasih, untuk mendapat hasil yang seperti itu, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, saudaraku yang kasih, seringkali mendapat aniaya. Tetapi saudaraku, puji nama Tuhan, kalau Tuhan yang memerintahkan berarti Tuhan akan menyertai kita. Itulah sebabnya saudaraku, semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang pergi untuk menghasilkan buah, saudaraku yang kekasih,
mereka itu pasti, saudaraku, mendapat penolakan, bahkan sering penganiayaan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Kalau Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Dan kita selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin menghasilkan buah. Aku ingin memuridkan seseorang menjadi muridmu. Tetapi yang kudapat Tuhan adalah hinaan. Banyak telunjuk, saudara, telunjuk yang merendahkan saya. Siapa kamu? Tetapi Tuhan Yesus berkata, saudaraku, kuatkanlah hatimu. Itu artinya, saudaraku, kalau kita kuatkan hati kita, belum berhasil sekarang, terus menerus kita, saudaraku, mau memuridkan saudaraku yang kekasih, maka apa yang dikatakan atau arti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kuatkanlah hatimu, berarti pasti dapat kita memuridkan seseorang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, kita, saudaraku, diingatkan oleh firman Tuhan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33b, ya, ayatnya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku sudah atau aku telah mengalahkan dunia. Dengan pikiran yang demikian, saudaraku yang kekasih, ya, dan juga dengan kata-kata dari Tuhan Yesus atau firman Tuhan Yesus kepada kita melekat di hati kita, bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan beserta dengan engkau. Di dalam kita, saudaraku, berjuang menjadi saksi agar ada jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di sana Tuhan Yesus ada yang mengalahkan dunia. Dan kita, saudaraku yang kekasih, pasti, saudaraku, menjadi berhasil. Kemanapun kita pergi, saudaraku, untuk memberitakan, untuk menunjukkan, saudaraku, bahwa Yesus, saudaraku, telah mengalahkan dunia. Sedangkan Yesus bersama dengan kita. Sekarang marilah kita membaca, saudaraku yang kasih, firman Tuhan agar kita semakin teguh, saudaraku, dalam kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat, bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, di dalam amanat Tuhan supaya kita pergi, saudaraku, untuk menghasilkan buah. Tadi telah dilukiskan sedikit, saudaraku, bahwa itu tidaklah mudah. Bahkan itu, saudaraku yang kekasih,
di mana zaman sekarang kita boleh mendengar di mana-mana pengikut Tuhan Yesus yang bergiat saudaraku di tempat di mana mereka ada untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Karena mereka menginginkan di daerah di mana mereka tinggal, di daerah di mana atau negara di mana mereka ada, semua orang yang ada di sana boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka berusaha, saudaraku yang kekasih, untuk memberitakan Injil keselamatan. Mereka merasa mereka telah diutus oleh Tuhan di tempat, di daerah, di negeri, di negara di mana mereka berada. Saudara, bukan sedikit kita mendengar kabar di mana mereka yang dengan sukacita pergi, saudaraku, untuk memberitakan keselamatan itu, saudaraku yang kasih, untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mereka bukan saja aniaya, tetapi mereka banyak yang telah meninggal, saudaraku, dibunuh, saudaraku yang kekasih. Bukan saja disiksa, saudaraku, dengan berbagai-bagai siksaan, tetapi di tempat itu tidak pernah berhenti pemberitaan firman ini. Pemberitaan tentang keselamatan ini tidak pernah berhenti, saudaraku yang kekasih, yaitu arti daripada pilihan Tuhan yang menetapkan mereka untuk, saudaraku, berbuah. Walaupun mereka sudah mengalami berbagai-bagai siksaan, berbagai-bagai penolakan, tetapi karena Yesus telah mengalahkan dunia, mereka tetap teguh, saudaraku. Sepatutnya kita berdoa bagi mereka dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena di negeri kita, di daerah di mana kita ada, kita bebas, saudaraku yang kekasih. Ya, kita bebas untuk beribadah. Melalui ibadah-ibadah yang kudus, saudaraku, dari sana akan mengalir kuasa ke kiri kanan muka belakang, menyentuh daerah itu. Bukan terkurung di dalam rumah ibadah itu saja kuasa itu, tetapi dia akan menembusi dinding, saudaraku. Apalagi kalau setiap ibadah kita mengharapkan, saudaraku yang kasih, semua saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, yang ada di kiri kanan muka belakang rumah ibadah kita, agar mereka, saudaraku, dapat disentuh oleh kuasa keselamatan yang dari Tuhan. Oleh karena di waktu kita beribadah, saudaraku yang kasih, bersikaplah sedemikian. Bukan saja kita bersukaria karena Yesus ada di sana, bahwa kita disembuhkan, bahwa kita, saudaraku, diberkati, bahwa kita sudah dipulihkan, diberikan damai sejahtera. Tetapi kita yang ada di sana, saudaraku yang kekasih, merindu agar kuasa yang kita terima, berkat yang kita terima, boleh mengalir, saudaraku, keluar rumah ibadah kita. Maka oleh karena itu waktu kita memuji Tuhan dengan tepuk tangan, janganlah tepuk tangan kita itu hambar. Tetapi tepuk tangan itu, saudaraku, tepuk tangan pujian yang ditujukan kepada Tuhan Yesus, yang kita tahu melalui firman-Nya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau itu tujuan tepuk tangan kita dan sorak-sorai kita, nyanyian kita, saudaraku, agar itu semuanya, saudaraku, mendatangkan keselamatan bagi setiap orang yang ada di luar rumah ibadah kita. Kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan menjamah daerah di mana kita beribadah, kota di mana kita beribadah, negeri di mana kita beribadah. Karena kita percaya kuasa Tuhan kita tidak ada batasnya. Tidak ada yang dapat, saudaraku, menghalangi
kuasa Allah yang dapat menyelamatkan itu, saudaraku. Asal dalam peribadatan itu ada kesatuan hati. Benar-benar, saudaraku, kita ada di rumah ibadah kita, saudaraku, agar kita semuanya yang ada di dalam persekutuan ibadah, selain untuk kita dipulihkan, disembuhkan, dijamah, tetapi kita juga, saudaraku, menjadi saksi melalui nyanyian kita, melalui pujian kita kepada Tuhan. Dan semua kuasa yang kita rasakan akan menembusi dinding rumah ibadah kita, menjamah dengan leluasa barang siapa yang Tuhan berkenan untuk diselamatkan. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, dikatakan di situ, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati yang mana? Kebaikan hati untuk supaya semua orang dapat diselamatkan, dapat mendengar, saudaraku yang kekasih, suara Tuhan kita Yesus Kristus, dapat merasakan kuasanya yang di dalamnya ada damai sejahtera. Sehingga kalau setiap orang melintas atau saudaraku lewat melalui rumah ibadah, mereka berhenti sejenak. Sudahkah itu pernah kita alami? Seharusnya kita alami, karena kuasa itu, saudaraku, hadir, yaitu Yesus yang mengatakan, "Aduh, aku ada di tengah-tengahmu." Tetapi Tuhan Yesus ingin kita yang beribadah sehati, sepakat memohon agar daerah kita ini seluas-luasnya boleh menerima Tuhan Yesus. Engkau dan aku sudah diselamatkan. Engkau dan aku, saudaraku yang kekasih, telah mengerti apabila ada pencobaan, kita tidak mundur. Sebab sesudah pencobaan ada kemenangan. Semakin hari, saudaraku yang kekasih, kita mengalami cobaan, semakin hari kita dimenangkan. Itulah arti kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu untuk beribadah, sepakat, saudaraku. Sebab saya percaya apabila kita berkumpul di rumah ibadah kita, Yesus hadir di sana, semua akan mendapat berkat. Kita tidak, saudaraku yang kekasih, menghendaki hanya kita saja. Tetapi kita menginginkan semua orang di daerah di mana kita beribadah ini mendapat berkat, keselamatan, pengenalan akan juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Itulah, saudara, kebaikan hati dari kita yang sedang beribadah. Mungkin, saudaraku, kita melihat di daerah-daerah yang lain, kamu tidak boleh beribadah. Kan kita sudah melihat di tanah air kita ini, begitu kan, saudaraku? Rumah ibadah harus ditutup. Tetapi, saudaraku yang kekasih, di mana dua tiga orang sepakat meminta kepada Tuhan kita Yesus, kepada Allah, kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, maka permohonan mereka, permintaan mereka akan dikabulkan. Apalagi yang harus kita minta? Dia telah memelihara kehidupan kita hari demi hari. Walaupun kita hidup dengan sederhana, tetapi hati kita diberi damai sejahtera. Apalagi yang harus kita inginkan? Sebab, saudaraku yang kekasih, di luar itu, saudaraku yang kekasih, yaitu kemegahan dunia atau keramaian dunia atau kekayaan kemuliaan dunia,
Kalau itu yang saudara minta, saudaraku yang kekasih, maka saya percaya kita tidak pernah sepakat. Karena ada beberapa orang saudaraku yang dimintakan adalah supaya kebaikan hati, yaitu untuk menyelamatkan, memuridkan orang. Maka mereka bersatu hati beribadah, memuji Tuhan, bertepuk tangan. Dan sebaiknya bertepuk tangan supaya terdengar. Sebab kalau saudara hanya angkat tangan, orang luar tidak tahu. Tetapi tepuk tanganmu kepada Tuhan Yesus, pujian, syukur, itu saudaraku penuh kuasa menembus dinding dan menjamah setiap orang yang mencari keselamatan, mencari damai sejahtera. Kita tahu dunia kita ini bagaimana keadaannya. Kita tidak boleh terpaku kepada kesusahan dunia itu. Karena kesusahan dunia sebenarnya melatih anak-anak Tuhan. Supaya imannya diteguhkan. Supaya mereka tidak bingung dan percaya akan firman Tuhan. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Lah kalau Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, apa yang kurang? Tuhan Yesus dapat memberikan kepada kita dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah mukjizatnya. Oleh karena itu, saudaraku, semua kita pengikut Tuhan Yesus yang ada pada malam hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tujukan, saudaraku, kehidupan kita ini. Supaya apa yang dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dikatakan juga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tetapi dalam keadaan kita juga, saudaraku, berkekurangan, memerlukan sesuatu untuk kehidupan kita, maka dikatakan, saudaraku, di dalam firman-Nya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita tahu pasti itu akan hadir, akan diberikan kepada kita. Belum kita terima, tetapi kita tahu oleh gemblengan iman. Saudaraku, kita mengerti, kita akan menerimanya. Dan sebagai anak Tuhan, kita melihat kepada pengikut-pengikut Tuhan zaman dahulu, para rasul, saudaraku. Bagaimana cara mereka hidup, saudaraku? Begitulah seharusnya menjelang Tuhan Yesus datang. Mereka menantikan Tuhan Yesus. Bukan menanti akhir zaman, tetapi menantikan Yesus nyata di dalam kehidupan mereka. Dan kita melihat, saudaraku yang kasih, apabila aniaya datang, malah mereka mengucap syukur. Berarti di situ akan ada kemenangan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan hari ini, malam ini kepada kita. Engkau dan aku telah dipilih oleh Tuhan. Telah ditetapkan. Pergi untuk menghasilkan buah. Semoga saudara mengerti arti perintah ini. Sebab dikatakan, saudaraku yang kekasih, di dalam perintah tersebut ada kata-kata yang mengatakan menghasilkan buah bukan hanya satu kali. Tetapi buah itu tetap apabila seseorang sudah dimuridkan
Jangan biarkan, saudaraku. Tapi didiklah sedemikian rupa, atau beritahukanlah sedemikian rupa, saudaraku. Sehingga mereka semuanya, saudaraku, dapat menerima, saudaraku, berkat yang dari Tuhan itu. Buah yang tetap, supaya itu ada supaya. Jadi besok bulan ini ada buah, bulan depan ada buah, bulan depan lagi ada buah. Dan kalau itu terjadi, dikatakan Tuhan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, supaya apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus diberikannya kepadamu. Apa yang saudara mau minta? Aku percaya semua pengikut Tuhan Yesus, saudaraku, telah dijamin kehidupannya. Berwarna-warni memang, saudaraku. Tetapi sama seperti doa kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita tidak minta berlebih-lebih. Besok ada lagi, besok ada lagi. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tetapi sekarang, saudaraku, supaya orang melihat kebaikanmu, saudaraku yang kasih, maka di dalam hal ini, saudaraku yang kekasih, kita harus selalu bersukacita dalam hidup ini. Bersukacita karena Tuhan Yesus jaminan kita. Firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah firman Tuhan Yesus tidak terlaksana. Kalau dia mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia, itu nyata. Kalau dikatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, itu sudah nyata. Saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, marilah kita bersukacita di dalam hal apapun. Marilah kita memohon kepada Tuhan dengan doa, saudaraku yang kekasih. Dan semua apa yang kita inginkan, di dalam nama Tuhan Yesus kita mohon itu kepada Allah. Dan walaupun belum saat itu, belum kita terima buah doa itu, jawaban doa itu, tetapi ucapkanlah syukur. Karena siapakah kita sebenarnya dapat bermohon kepada Allah semesta alam? Siapa, saudaraku? Tetapi melalui Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, supaya kita, saudaraku yang kasih, memohon kepada Bapa. Dan di dalam doa dari Tuhan Yesus, saudaraku, kalau saudara tahu, itu yang tertulis di dalam Yohanes 17, saudaraku yang kekasih, ayatnya yang ke-15, dia berdoa dan bermohon kepada Bapa. Aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Apa yang jahat, saudaraku? Yaitu iblis yang selalu mau memporak-porandakan kehidupan kita. Dia tidak suka kita hidup dalam damai sejahtera. Dia tidak suka kita berhasil di dalam pekerjaan kita.
Tapi Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kita, yang sudah berkorban bagi kita, saudaraku yang kasih. Tuhan, kita tahu kan, dia mau disalib, saudaraku, supaya aku dan saudara tidak disalib, tidak dihukum mati. Orang yang disalib adalah disebut terkutuk. Tidak kena, Yesus mau jadi kutuk supaya kita tidak kena kutuk. Tetapi kita semuanya dipelihara. Itulah permohonan Tuhan Yesus. Dipelihara oleh Bapa. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah kita tidak henti-hentinya mendekat kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan Allah, saudaraku. Jangan kita pakai kekuatan, kepintaran kita. Tidak. Mari kita berserah diri. Sambil tetap mengikuti, melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Mari kita, saudaraku yang kekasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga tidak satu patah kata pun dari perintah itu kita abaikan. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Tidak satu patah dari firman Tuhan Yesus itu kita abaikan. Perintah itu kita abaikan. Tetapi kita lakukan, kita pegang. Karena dengan adanya firman itu di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kehidupan yang kekal ada pada kita sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan sekarang marilah kita berdoa. Dengan terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Ku Melayani Yesus. Yesus, walaupun berat dan sukar jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, terkasih dalamku telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Lebih indah dari semuanya. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semuanya. Terindah dalamku telah ku
Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena siapakah kami sebenarnya bila Engkau memilih kami pergi untuk menghasilkan buah, dan buah itu pun tetap ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, kami tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau kehendaki itu ya Tuhan, dengan kekuatan kami. Oleh karena itu kami mohon agar kuasa yang Engkau janjikan itu, yaitu kuasa Roh Kudus, memenuhi segenap kehidupan kami untuk menuntun kami, menjaga kami, memegang tangan kami untuk melakukan perintah-Mu yang indah itu. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kiranya semua saudara-saudaraku yang mendengarkan firman yang hamba telah sampaikan penuh dengan kekurangan, mendapat sukacita, damai sejahtera, mendapat kekuatan, dan mendapat berkat-berkat surgawi. Sehingga semua mereka, saudara-saudaraku yang ikut beribadah pada malam hari ini, ya Tuhan, juga terpanggil untuk pergi menghasilkan buah, memuridkan dan memuridkan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mengerti lumbung itu penuh dengan buah-buah itu. Oleh karena itu Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, seluruh jemaat GBS Baladewa, hamba mohon Engkau berkenan menjamah dari ujung rambut sampai ujung kakinya, agar mengalirlah kiranya kuasa yang ajaib itu menggerakkan semuanya Tuhan, membangkitkan untuk siap diutus untuk menghasilkan buah itu. Kami tahu banyak ya Tuhan hambatan dan halangan, bukan sedikit ya Tuhan kami terima cemoohan, tetapi kami menjadi bergirang waktu Engkau mengatakan supaya kami ya Tuhan tidak putus asa, supaya kami tetap Tuhan mendengar dan melakukannya, supaya kami Tuhan mengerti perkataanmu, kuatkanlah hatimu. Engkau sudah mengerti bahwa kami akan mengalami penolakan. Bahkan waktu firman itu disampaikan melalui udara itu ya Tuhan, di sana kuasa-kuasa kegelapan kami tahu Tuhan menghambat, tetapi kami sudah percaya kuasa-Mu lebih dari apapun yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di alam semesta. Engkaulah yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah mengalahkan dunia, Engkau sudah mengalahkan dosa. Dan semua yang berpegang kepada firman-Mu dan yang mau melangkah melakukan perintah-Mu, kami juga percaya Engkau sudah memenangkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di hari-hari mendatang ibadah kami selalu bersemarak. Karena Tuhan, kami tahu tujuan ibadah itu. Kami mengerti, kami bernyanyi memuji Tuhan, bertepuk tangan di hadapan Tuhan bersukacita. Tujuannya yang utama memuliakan Allah. Di dalam kemuliaan Allah itu turun kuasa untuk menjamah para tetangga kami
di kiri kanan muka belakang, di daerah di mana kami beribadah, di daerah RT-nya, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, bahkan sewali kotanya, bahkan sejauh kuasa kasih-Mu berkenan, bahkan di seluruh kota kami, Jakarta, haleluya. Bahkan oleh kuasa-Mu Tuhan, mungkin sejauh-jauhnya seperti kami tidak dapat menjangkaunya, tetapi kuasa-Mu dapat menjangkau semuanya itu. Terima kasih, kerinduan kami sebanyak-banyaknya jiwa dimenangkan, sebanyak-banyaknya orang menjadi pengikut-Mu. Semua orang ya Tuhan yang sudah menjadi pengikut-Mu, Engkau berkenan hadir selalu di dalam kehidupan mereka. Tetap Tuhan menuntun, melangkah di dalam mereka mencari rezeki di dalam dunia ini, supaya mereka tahu ya Tuhan bahwa semuanya sebenarnya Engkau sudah sediakan bagi kami. Asal kami datang, asal kami melakukan, asal kami mengerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahu pasti semuanya akan berhasil. Kuatkan iman kami untuk menantikan berkat-berkat itu. Kuatkan iman kami supaya kami tetap bersukacita seperti yang Engkau firmankan kepada kami. Apapun yang akan datang, tetapi biarlah sukacita surgawi memenuhi segenap kehidupan kami, sehingga kemenangan juga, berkat juga, kasih-Mu juga, pemeliharaan dan penyertaan-Mu juga yang kami ya Tuhan alami di sepanjang kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, ulurkanlah tangan-Mu Bapa, alirkanlah kuasa kesembuhan itu kepada mereka semua. Begitu juga sanak saudara kami, famili kami ya. Kami berdoa agar Engkau berkenan juga menyelamatkan, datang di dalam kehidupan mereka, menyatakan hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam Engkau ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Doa kami sungguh sangat sederhana, tetapi sebenarnya banyak yang ingin kami katakan. Tapi kami sudah tahu apa yang paling perlu bagi kehidupan kami, kehidupan iman percaya kami, Engkau sudah sediakan dan Engkau akan memberikan itu kepada kami semuanya. Agar kami tetap kuat ya Tuhan, bergirang, memuji Engkau sampai akhir kehidupan kami. Inilah doa kami, kiranya Engkau berkenan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.